Halo sahabat arsip. Sahabat arsip, pasti sudah sering dengar kan tentang arsip? Nah, apakah sahabat arsip tahu apa sih pentingnya arsip? Arsip sangat berperan penting bagi keberlangsungan organisasi. Arsip mempunyai fungsi sebagai pusat ingatan, sumber informasi, dan alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, dan lain-lain. Mengingat pentingnya arsip tersebut, maka setiap organisasi harus melakukan pengelolaan terhadap arsip. Salah satunya adalah pengelolaan arsip dinamis aktif dengan cara pemberkasan. Seperti yang terlihat dari judul, video kali ini akan membahas terkait tutorial pemberkasan arsip dinamis aktif. Nah, sebelum masuk ke dalam teknis tutorial pemberkasan, kita perlu tahu dulu nih sahabat arsip, apa sih yang dimaksud dengan pemberkasan? Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis, yang dimaksud dengan pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya, sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis, atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja. Pemberkasan arsip dinamis aktif diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, yang selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis. Dalam hal ini, pemberkasan arsip dinamis aktif termasuk ke dalam kegiatan pemeliharaan arsip aktif. Pemeliharaan arsip aktif menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah pada tiap pencipta arsip. Adapun sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pemberkasan diantaranya yaitu folder, guide atau sekat, label, out indikator, tunjuk silang, kode klasifikasi arsip, dan filing kabinet. Nah, sahabat arsip, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan inti, yaitu terkait dengan prosedur pemberkasan arsip dinamis aktif. Tahapan pertama yaitu pemeriksaan arsip. Pemeriksaan arsip dilakukan untuk memastikan bahwa setiap arsip yang akan diberkaskan otentik, utuh, dan lengkap pada setiap proses kegiatan dan sudah diregistrasi serta didistribusikan, sehingga arsip siap untuk diberkaskan. Tahapan selanjutnya yaitu penentuan indeks arsip. Indeks atau judul berkas ditentukan dengan cara membaca keseluruhan isi informasi yang terdapat pada arsip untuk menentukan kata tangkap dari arsip yang akan diberkaskan yang dapat mewakili isi informasi dari berkas atau isi berkas. Sebagai contoh, arsip yang saya baca berkaitan dengan salah satu kegiatan di bidang kearsipan, yaitu tentang sosialisasi kearsipan. Tahapan penentuan kode klasifikasi arsip dilakukan dengan cara mencari kode klasifikasi pada lampiran Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang klasifikasi arsip di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya yang telah memuat seluruh kegiatan pelaksanaan tugas pemerintah Kota Tasikmalaya termasuk instansi dalam lingkungannya. Penentuan kode klasifikasi arsip dilakukan dengan melihat indeks yang telah ditentukan pada tahapan penentuan indeks arsip, yakni terkait sosialisasi kearsipan. Caranya dapat dilakukan dengan mencari kode klasifikasi yang terkait dengan kegiatan kearsipan, yang dapat ditelusuri di kolom pencarian dengan mengetik kata kunci kearsipan. Maka dapat diketahui bahwa kegiatan kearsipan berada pada kode 045. Setelah itu,
Pada kode 045 dapat dilihat kegiatan atau sub-sub kegiatan secara lebih spesifik terkait sosialisasi kearsipan, di mana kegiatan sosialisasi kearsipan masuk ke dalam kegiatan pembinaan kearsipan. Maka didapatkan kode 045.6 tentang pembinaan kearsipan. Tahapan berikutnya yaitu pemberian tunjuk silang. Pemberian tunjuk silang dilakukan secara kondisional atau opsional, yang mana boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Karena tunjuk silang digunakan sebagai sarana penanda untuk menunjukkan adanya arsip yang memiliki hubungan antara arsip yang satu dengan arsip yang lain, atau yang memiliki nama berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama, atau untuk menunjukkan tempat penyimpanan arsip yang berbeda karena bentuknya yang harus disimpan terpisah. Dalam format tunjuk silang ini dapat diketahui bahwa terdapat arsip dengan indeks pembinaan kearsipan yang terdapat pada folder dengan indeks undangan, sehingga diperlukan tunjuk silang untuk menunjukkan keberadaan arsip tersebut agar menjadi satu kesatuan berkas yang utuh. Setelah penentuan kode klasifikasi arsip, tahapan berikutnya yaitu pelabelan. Pelabelan dilakukan dengan menuliskan tanda pengenal dari berkas pada tab folder. Tanda pengenal tersebut berupa kode klasifikasi dan pokok masalah arsip. Penyusunan daftar arsip aktif. Daftar arsip aktif terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas. Keduanya saling berkaitan untuk menginventarisir berkas dan isi dari suatu berkas. Berkas merupakan kumpulan arsip yang terdapat pada folder, sedangkan isi berkas merupakan item arsip yang terdapat pada suatu berkas. Terdapat beberapa kolom yang harus diisi pada daftar berkas, di antaranya yaitu pencipta arsip yang diisi dengan organisasi atau instansi. Sebagai contoh, saya isi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Kemudian, unit pengolah diisi dengan bidang kearsipan sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab mengolah arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Dalam hal ini, terkait dengan kegiatan sosialisasi kearsipan. Kolom nomor diisi dengan nomor urut 1, 2, 3, dan seterusnya. Nomor berkas diisi dengan nomor urut suatu berkas yang diberkaskan. Kode klasifikasi diisi dengan kode yang telah ditentukan. Uraian informasi berkas diisi dengan pokok masalah sesuai dengan kode klasifikasi yang telah ditentukan. Kurun waktu diisi dengan tahun terciptanya arsip. Jumlah diisi dengan berapa banyak item arsip yang terdapat pada suatu berkas. Tingkat perkembangan arsip diisi dengan keterangan apakah arsip yang diberkaskan merupakan arsip yang asli atau salinan. Penyusunan daftar dilanjut dengan menyusun daftar isi berkas dengan mengisi kolom pencipta arsip dan unit pengolah. Kolom nomor diisi dengan nomor urut. Kolom nomor berkas diisi dengan nomor berkas sesuai dengan nomor yang telah diinput pada daftar berkas. Nomor item arsip diisi dengan nomor urut item arsip. Nomor tersebut dituliskan pada bagian kanan atas arsip dengan menggunakan pensil sebagai identitas nomor urut penempatan arsip pada suatu folder. Kode klasifikasi diisi dengan kode yang telah ditentukan. Uraian informasi berkas diisi dengan deskripsi item arsip secara detail agar mewakili seluruh informasi yang tercantum pada arsip. Tanggal diisi dengan waktu terciptanya arsip. Jumlah diisi dengan seberapa banyak item arsip
dapat diisi dengan satuan lembar atau bundle. Tingkat perkembangan arsip diisi dengan keterangan apakah arsip yang diberkaskan merupakan arsip asli atau salinan. Proses pengisian terus berlanjut secara berurut sejumlah item arsip yang terdapat pada suatu berkas. Jika telah selesai, maka didapatkan daftar berkas dan daftar isi berkas secara utuh, yang dapat digunakan sebagai sarana temu kembali arsip aktif sehingga arsip dapat ditemukan kembali secara cepat dan tepat. Tahapan terakhir dari pemberkasan arsip dinamis aktif adalah penyimpanan arsip aktif. Penyimpanan dilakukan pada filing kabinet dengan menggunakan guide atau sekat arsip sebagai identitas dengan menuliskan kode klasifikasi pada guide atau sekat. Sebagai contoh, untuk arsip dengan kode 045.6 dapat dituliskan pada guide atau sekat dengan menuliskan kode 000 pada guide primer, kemudian menuliskan kode 040 pada guide sekunder, dan menuliskan kode 045 pada guide tersier. Untuk kode terakhir titik 6 telah tertulis pada saat tahap pelabelan arsip pada tab folder sehingga satu identitas utuh telah tercantum pada folder meliputi kode klasifikasi dan pokok masalah, yaitu 045.6 terkait pembinaan kearsipan. Penempatan folder dalam filing kabinet ditempatkan tepat di belakang guide tersier sehingga urutannya adalah guide primer, guide sekunder, guide tersier, dan folder. Setelah itu, proses pemberkasan selesai dan arsip telah tersimpan sehingga ketersediaan informasi arsip dapat terjamin dengan baik. Terjaminnya ketersediaan informasi arsip dapat digunakan oleh pengguna arsip dengan cara melakukan peminjaman arsip. Peminjaman arsip dapat dilakukan dengan menyiapkan autindikator sebagai sarana penanda arsip yang sedang dipinjam. Autindikator terdiri dari outguide dan outsheet yang memuat informasi arsip yang sedang dipinjam, siapa yang meminjam, serta kapan waktu peminjaman dilakukan. Outguide digunakan apabila arsip dipinjam sejumlah satu berkas. Outguide disimpan di filing kabinet sebagai tanda bahwa berkas sedang dipinjam dan ditempatkan di belakang guide tersier. Selanjutnya, outsheet digunakan apabila hanya beberapa item arsip yang dipinjam. Outsheet disimpan di dalam folder sebagai tanda bahwa terdapat salah satu item arsip yang sedang dipinjam. Outsheet ditempatkan di tempat item arsip yang sedang dipinjam tersebut.